Aldi, terima kasih sudah waktunya dan selamat sudah mendaftar ke KPUD dan sudah diterima berkas lengkap. Jadi sebenarnya Aldi sendiri sebagai paslon atau calon di Kerawang ini, apa sih yang Aldi lihat bahwa Kerawang ini punya potensi apa? Banyak banget. Sebelumnya alhamdulillah terima kasih banyak buat dukungan dari partai-partai dan masyarakat Kabupaten Kerawang yang sudah mendukung hingga akhirnya bisa sampai step di mana pendaftaran KPU insya Allah nanti mungkin tanggal 23-24 pengambilan nomor urut. Ya saya sih berharap kedepannya kampanye selama 71 hari ke depan tetap dijalankan menjadi kampanye yang sehat, bersih, dan pokoknya yang tertib gitu buat masyarakat Kabupaten Kerawang. Ya untuk potensi-potensi di Kabupaten Kerawang udah maksudnya udah banyak banget sebenarnya yang kita tahu gitu teman-teman dari masyarakat Kabupaten Kerawang itu sendiri maupun secara nasional, kayak di tempat-tempat wisata. Terus cuman permasalahan kalau saya lihat sekarang ini di Kabupaten Kerawang kan banyak yang DM ke saya juga nih Kang, banyak yang DM tentang mayoritas tentang calon tenaga kerja, tentang lowongan pekerjaan gitu. Ya insya Allah kedepannya Yesi Adli insya Allah akan memberikan solusi bagaimana tenaga lokal Kabupaten Kerawang bisa lebih diserap oleh industri-industri di Kabupaten Kerawang. Terus untuk yang visi misi kita Yesi Adli, yang pertama adalah visinya untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kerawang yang cerdas, religius, sejahtera, itu udah pasti. Untuk misi kita ke depan, kita insya Allah nggak muluk-muluk, kita meningkatkan pendidikan, terus akses dan tata kelola di kesehatan, pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, pokoknya dan lain-lain. Sekarang ini saya dan Teh Yesi sangat-sangat terima kasih jikalau terus-menerus masyarakat Kabupaten Kerawang juga memberikan masukan ke kami, karena biar gimana pun ini kan kebetulan saya bukan orang Kerawang gitu kan, tapi karena saya putra daerah Jawa Barat, tidak ada salahnya saya membuat satu warisan yang bisa dibanggakan di Kabupaten Kerawang. Oke, Adli, tidak banyak anak muda yang berani terjun ke politik praktis, apalagi Aldi yang sudah boleh dikatakan sukses di dunia bisnis dan juga selebriti ini, mau terjun langsung dan siap untuk masuk ke wilayah yang memang boleh dikatakan keras karena lawan petahana. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kita anak-anak muda, dulu saya sempat anti politik gitu, tapi kalau misalkan ada regulasi-regulasi pemerintahan yang tidak kita setujui atau merugikan kita, misalnya kita demo, ada juga komunitas atau forum-forum golput gitu kan. Kemarin saya juga diskusi sama teman-teman yang anti politik, yang maunya golput segala macam, saya diskusi gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, saya nggak melarang kalian golput, tapi misalkan regulasi pemerintahan masih merugikan kalian jangan demo gitu. Nah ini kesempatan besar di kontestasi Pilkada 2020 tanggal 9 Desember ini. Ayo anak-anak muda yang ingin membantu merubah atau lebih mengoptimalkan potensi-potensi dari sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Kerawang, ayo ikut Pilkada, gunakan hak pilihnya. Kalau saya nanti saya akan tur ke semua desa untuk silaturahmi. Mudah-mudahan dari silaturahmi terbangun emosional, bisa mendukung saya gitu. Jadi di awal saya nggak mau langsung kita baru kenal, saya minta dukungan gitu, nggak, karena dukungan itu masalah hati nurani. Mau kita berikan apapun kalau misalkan hati nurani kita nggak mendukung kan susah juga ya Kang gitu. Jadi saya utamakan silaturahmi, teman-teman juga bisa lihat nanti rekam jejak saya seperti apa. Mungkin saya bukan orang politik,
tapi saya juga bukan orang yang ecek-ecek. Tujuan saya hanya ingin bernilai dan lebih bermanfaat, dan saya ingin menciptakan sesuatu yang bisa dibanggakan Kabupaten Kerawang, dan mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Kerawang ini bisa menjadi parameter bahwa pemerintahan masih ada yang sehat, masih ada yang bersih, masih ada yang masih bisa bersaing dari daerah-daerah yang lain. Tentunya kan ini kan era digital ya. Iya. Era digital, pemanfaatan era digital, apakah juga punya sasaran khusus untuk anak muda Iya. dalam kampanyenya nanti? Alhamdulillah sih udah beberapa kali turun ke Kabupaten Kerawang, dengan sendirinya influencer, selebgram, terus teman-teman di UMKM gitu bantu support, karena memang basic saya kan di UMKM, bagaimana caranya mengembangkan potensi-potensi produk-produk UMKM. Nah ini UMKM di Kabupaten Kerawang sangat-sangat luar biasa, Kang. Tapi karena memang mungkin tidak terlalu banyak support, bukan hanya support anggaran saya bicara, tapi kan teman-teman juga butuh ilmu, butuh binaan, dan kita harus berikan tanggung jawab juga biar nggak asal-asalan gitu. Nah yang namanya kita punya usaha harus jelas produknya apa, tujuan marketnya kemana gitu kan, terus desain untuk konsep-konsep penjualannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah teman-teman dari pusat juga entrepreneur yang memang sudah kompeten dan sukses di bidangnya, itu sudah saya duduk bareng, kita udah duduk bareng, dan insya Allah mereka bantu semua untuk datang ke Kerawang, bantu saya untuk training teman-teman UMKM gitu. Oke, ini kan masalah pandemi nih pada saat masa kampanye nanti. Bagaimana Adri dengan Yesi melakukan inisiatif dalam mengkampanyekan visi misinya, tapi dengan adanya protokol kesehatan yang ketat? Betul, kalau kita kan nggak mau ngumpulin orang karena memang udah nggak bisa kan. Jadi konsepnya saya konsep silaturahmi door to door. Jadi selama 71 hari itu insya Allah saya bersama THC akan muter keliling seluruh desa untuk silaturahmi, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Kerawang setelah kita tatap muka, kita diskusi, bisa jelas gitu kan tujuan kita, visi misi kita, dan insya Allah masyarakat Kabupaten Kerawang juga akan mendukung kita. Oke, Adi, berarti Adi sudah terjun ke politik praktis ini dan menjadi calon, sudah siap untuk mengikuti semua aturan regulasi birokrasi ya? Iya. Sejauh mana Adi paham mengenai birokrasi? Untuk yang seperti yang tadi saya bilang, saya memang kan bukan orang politik basicnya, tapi saya lingkungan banyak orang-orang politik senior lah, seperti kayak pokoknya lah di anggota dewan segala macam. Kalau untuk birokrasi sendiri sebenarnya begini, kalau di pemerintahan saya jadi wakil bupati ataupun jadi bupati nanti, itu kan tujuannya adalah kita duduk, kita mesti kasih tahu dulu nih, saya terutama, saya bukan untuk cari uang atau cari kerja. Terus Mas Andi udah jadi pengusaha sama artis, ngapain mau jadi kepala daerah gitu? Ya saya ingin membuktikan tadi bahwa pemerintahan masih ada yang sehat dan bersih. 3 hal yang dipunyai kepala daerah: anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi. Ya kan? Yang salah kalau kepala daerah tidak memanfaatkan ini dengan sebenar-benarnya gitu. Nah saya bukannya saya sok pinter atau sok tahu, tidak. Saya juga dari kecil diajarkan sama orang tua saya bagaimana jadi orang yang kredibel. Saya tahu apa yang saya tahu apa yang saya nggak tahu. Jadi di saat saya nanti di pemerintahan, saya akan dudukin semua barang dari OPD, organisasi perangkat daerah juga, yang dimana tolong di lembaga teknis daerahnya juga berikan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu, agar komunikasi channeling dari publik, pemerintah kabupaten dan pusat itu garis lurus, nggak batuk-batuk gitu. Nah untuk masalah ini satu lagi saya tadi belum selesai, masalah lapangan pekerjaan juga. Kang Adi, kenapa Kerawang banyak pengangguran?
Memang sebenarnya untuk masalah pengangguran ini nggak bisa disalahkan juga pemerintahan daerah, karena kan memang yang tanggung jawab ke pemerintahan pusat juga. Nah ini terus nanti programnya apa untuk masalah pengangguran? Insya Allah nanti kedepannya saya akan lebih mengoptimalkan sinergi program-program yang ada di organisasi perangkat daerah melalui sinergi program di BKK dan lain-lain. Baik, mungkin harapan Adli sendiri kepada masyarakat Kerawang akan keikutsertaannya dan partisipasinya nanti di pilkada. Siap. Karena menentukan suaranya. Siap, mudah-mudahan dari masa sekarang kampanye sampai nanti insya Allah, amin ya Allah, duduk nanti kita bisa tetap bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bantu saya untuk para guru, para senior saya, para orang tua, teman-teman di Kabupaten Kerawang. Saya masih muda, saya sangat-sangat tahu bahwa saya masih butuh banyak pengalaman. Tolong wariskan pengalaman tersebut karena saya bersama TSI ingin merangkai masa depan untuk masyarakat Kabupaten Kerawang.